Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Dr. Toha Firdaus, Magister Pendidikan Sains. Home base saya ada di Universitas Nurul Huda pada program studi Pendidikan Fisika. Sebagai peserta sertifikasi dosen, di sini saya akan menjelaskan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada bidang pengajaran. Saya akan menyampaikan penjelasan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Teknologi Media Pembelajaran Fisika 2 atau biasanya disingkat sebagai TMPF. Deskripsi pada mata kuliah ini adalah bertujuan untuk memperkenalkan dan mengembangkan pemahaman mendalam mengenai penggunaan serta pembuatan teknologi dalam media pembelajaran fisika. Peserta didik akan mempelajari berbagai alat, teknik, kemudian strategi, dan pembuatan teknologi media pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran fisika. Kemampuan yang nantinya diharapkan tertuang dalam capaian pembelajaran lulusan yang tersusun menjadi 4 CPL, yaitu CPL Sikap, CPL Pengetahuan, CPL Keterampilan Umum, dan CPL Keterampilan Khusus. Pada CPL Sikap, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Lalu kemudian untuk CPL Pengetahuan, menguasai prinsip-prinsip pengembangan media pembelajaran fisika berbasis ilmu pengetahuan, teknologi yang kontekstual, khususnya di TIK atau teknologi informasi dan komunikasi, dan lingkungan sekitar. Kemudian menguasai kajian bidang pendidikan fisika dan integrasinya dalam pengembangan teknologi yang dilandasi nilai akhlakul karimah. Lalu kemudian CPL keterampilan umumnya mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang pendidikan fisika berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, dan desain. Untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya atau CPMK-nya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah memahami konsep media pembelajaran sesuai dengan kerangka pembelajaran yang baik dan sesuai dengan perkembangan iptek. Lalu kemudian untuk CPMK yang kedua, mendesain dan membuat media pembelajaran fisika yang inovatif. Dan CPMK yang ketiga, mengaplikasikan media pembelajaran fisika dalam pembelajaran untuk siswa SMP dan SMA sederajat. Untuk materi pembelajaran yang disampaikan pada perkuliahan ini diantaranya adalah tentang konsep media pembelajaran, lalu kemudian nanti juga ada konsep media pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan iptek itu apa saja, kemudian bagaimana konsep dari audiovisual, kemudian evaluasi digital itu seperti apa, kemudian bagaimana pemanfaatan website atau mungkin smartphone untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Lalu kemudian ada juga pertemuan yang menjelaskan tentang bagaimana praktik dalam pembuatan media pembelajaran. Di antaranya adalah pembuatan media pembelajaran berbasis audiovisual, kemudian pembuatan evaluasi digital, kemudian pembuatan website sebagai media pembelajaran, dan pembuatan Android sebagai media pembelajaran. Nanti di bagian akhir, mahasiswa juga nanti akan melakukan implementasi dari hasil media yang mereka buat di SMP atau SMA sederajat. Sistem perkuliahannya adalah tatap muka dengan pembelajaran diskusi dan praktik. Kemudian metode pembelajarannya yang digunakan adalah project-based learning. Kemudian untuk interaksi antara dosen dan mahasiswa, dosen memaparkan materi tentang teknologi media pembelajaran, serta mendemonstrasikan bagaimana cara membuat media pembelajaran fisika. Lalu mahasiswa bertanya jika ada kesulitan, kemudian dosen juga mengajak kepada mahasiswa untuk juga saling bertukar pikiran, sehingga jika ada mahasiswa yang belum paham, mahasiswa yang sudah paham lebih dulu akan memberi atau mengajarkan kepada temannya yang belum paham. Lalu kemudian untuk teknik penilaiannya adalah teknik penilaian non-tes menggunakan rubrik hasil produk media pembelajaran yang telah mereka buat sebelumnya. Baik, di video ini saya juga akan menunjukkan bagaimana proses pembelajarannya, yang dimana topik yang akan saya ajarkan yaitu pembuatan media pembelajaran berbasis Android.
Sub CPMK-nya pada materi ini yaitu mendesain dan membuat Android sebagai media pembelajaran. Mari kita simak video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Kak. Ya, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, seperti biasa kita absensi terlebih dahulu. Silakan buka handphonenya, add linknya untuk scan barcode ini ya. Sambil absensi, hari ini kita masuk perkuliahan materi baru ya. Masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Media pembelajaran. Ya, blog atau website ya. Kemarin kita udah belajar itu. Hari ini kita masuk di materi baru, yaitu pembuatan aplikasi Android ya. Sebelum perkuliahan atau sebelum kita mulai, saya ingin review terlebih dahulu karena ini penting banget. Sebelum kita membuat aplikasi kan kita juga harus tahu tuh tujuan kita tuh ngapain gitu ya. Nah, saya ingin tahu deh. Saya ingin review dulu pembelajaran yang kemarin. Kira-kira untuk apa sih kok orang guru fisika itu harus membuat media pembelajaran? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Intan? Saya, Pak. Karena dalam konsep fisika itu kan sangat sulit jika dipahami secara langsung, maka diperlukan kayak alat bantu visualisasi Ya, atau betul. media interaktif. Ya. Jadi kan fisika kan banyak sekali konsep-konsep abstrak gitu ya. Jadi agar memudahkan kita atau siswa untuk mempelajari, maka bisa menggunakan simulasi. Nah, contohnya apa, Tan? Kayak misalnya arus listrik. Ya, arus listrik. Arus listrik kan ada jalur arus-arusnya ya, arahnya kemana. Itu kalau cuma dilihat pakai mata kan nggak kelihatan. Nah, makanya pakai simulasi. Ada lagi contohnya? Saya Pak, Ya. ada juga beberapa eksperimen fisika yang sulit dipahami atau berbahaya dilakukan di lingkungan sekolah. Iya, kalau fisika kan cukup banyak konsep-konsep kalau misalkan dilakukan di sekolah itu bisa membahayakan. Maka kita bisa membuat sebuah simulasi agar memudahkan siswa untuk tetap tahu konsepnya, realitasnya tetap ada kelihatan menggunakan simulasi dan konsepnya tetap tersampaikan. Contohnya apa, Nurul? Ada eksperimen radiasi dan tegangan tinggi. Iya, eksperimen radiasi itu cukup bahaya ya kalau misalkan kalau nggak hati-hati. Kemudian juga tegangan tinggi itu cukup berbahaya kalau tidak hati-hati ya. Dengan kita menggunakan media pembelajaran, menggunakan simulasi contohnya, yaitu bisa untuk mengurangi dampak-dampak berbahaya tersebut. Nah, terus lagi kira-kira apalagi kok kita harus butuh media? Meningkatkan minat siswa dalam belajar, Pak. Ya, bisa untuk meningkatkan minat. Tahu sendiri ya, fisika itu sebetulnya cukup banyak sekali. Kalau dilihat dari penelitian-penelitian itu banyak yang mengatakan fisika itu cukup sulit untuk dipahami. Makanya butuh untuk meningkatkan minat dari siswa ya. Tepuk tangan untuk yang menjawab tadi. Sip. Oke, kita masuk ke materi. Nah, sebetulnya kemarin itu sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang konsep dari media pembelajaran berbasis Android. Tapi kan baru konsep awal. Nah, sekarang kita akan coba masuk fokus sekali tentang konsep pembelajaran berbasis Android ini ya. Nah, apa sih latar belakang kita untuk membuat media pembelajaran berbasis Android? Nah, beberapa poin diantaranya adalah sekarang itu cukup penting sebuah teknologi ada di pembelajaran ya. Teknologi itu cukup cepat sekali berkembangnya ya. Sekarang ya dengan zaman kalian nanti ketika jadi guru, mungkin zamannya sudah beda lagi. Mungkin tantangannya udah beda lagi. Ya, sekarang mungkin seperti ini, nggak tahu nanti untuk zaman kalian mungkin berbeda lagi. Maka penting sekali untuk pembelajaran teknologi ini ya. Lalu kemudian kurangnya media pembelajaran interaktif di bidang fisika ya. Rata-rata hanya menampilkan mungkin slideshow gitu ya, tapi tidak ada interaktif, tidak ada feedback dari siswa
dengan guru atau feedback mahasiswa dengan media tersebut. Maka perlu ada yang lebih interaktif lagi. Lalu kemudian banyaknya aplikasi Android yang pemanfaatnya kurang baik. Saya nggak katakan banyak sekali aplikasi yang jelek, bukan ya. Tapi banyak sekali pemanfaatannya kurang baik. Mungkin ada YouTube, ada TikTok, itu cukup banyak kan. Tapi bagaimana memanfaatkan itu kan masih kurang. Ya, bukan mengatakan YouTube itu jelek, bukan ya. Atau TikTok itu jelek, bukan. Tapi bagaimana TikTok, kemudian YouTube, Instagram itu dimanfaatkan dengan yang lebih baik, itu yang masih kurang. Lalu kemudian banyaknya konsep fisika yang perlu dijelaskan secara visual dan simulasi. Tadi sudah saya jelaskan ya, dan sudah dijelaskan sama Intan tadi ya. Lalu kemudian ada pula tujuan dari pembuatan aplikasi Android itu untuk apa saja. Di antaranya adalah untuk meningkatkan minat, tadi sudah dijelaskan. Lalu kemudian untuk menyediakan media pembelajaran yang mudah diakses dan digunakan ya. Kalau pakai Android kan di mana saja bisa ya. Coba deh sekarang tak tanya ke Rintan. Nah, lebih banyak mana kamu nyanding HP dengan tidak nyanding HP? Ya, lebih banyak nyanding HP ya. Tapi rata-rata sekarang tuh hampir seluruh anak-anak, ya mungkin seluruh orang ya sekarang tuh HP sudah menjadi hal yang primer ya, harus ada di sanding. Kalau misalkan butuh sesuatu cepat, maka langsung gunakan HP gitu ya. Nah, bagaimana caranya handphone itu dijadikan sebuah media pembelajaran gitu ya. Lalu kemudian apalagi integrasi teknologi dalam pembelajaran, biar ada teknologinya dalam proses pembelajaran. Nah, makanya itu salah satunya adalah kita bisa membuat aplikasi Android. Kemudian keuntungannya, sabar ya, nanti setelah ini kita ada praktik, jadi kita memahami dulu konsepnya. Kemudian beberapa keuntungan dari pembelajaran berbasis Android ini diantaranya adalah dapat diakses, lalu kemudian fitur-fiturnya seperti simulasi, animasi, kuis, nah nanti bisa diakses di sana. Nanti kita akan buat ya beberapa, jadi kita bisa munculkan video di aplikasi Android, kita nanti bisa munculkan simulasi gitu ya. Lalu kemudian kita juga bisa memunculkan kuis interaktif. Saya coba pakai ini deh nanti. Kemudian yang terakhir, selanjutnya adalah materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Jadi kan kalau misalkan dia ingin belajar di rumah, wah saya ingin belajar tentang dinamika gitu ya, kita tinggal buka dinamika. Kemudian ingin belajar tentang termodinamika, tinggal buka aja termodinamika. Kemudian untuk meningkatkan keterlibatan siswa melalui media yang lebih menarik. Next, nah ini dia adalah langkah-langkah yang akan kita lakukan. Sebetulnya, sebentar ya, kita sudah melakukan beberapa hal ya. Yang ini sudah kita lakukan, kemarin ada tugas ke kalian tentang persiapan materi. Sudah disiapkan ya kemarin materinya? Lalu kemudian menyiapkan medianya apa saja, gambarnya, videonya, sudah ya? Sudah. Artinya nanti kita tinggal terapkan saja di aplikasi Android. Kemudian yang kedua, itu desain. Nanti desainnya itu sudah saya siapkan. Jadi UI UX-nya sudah saya siapkan, nanti kita tinggal ikuti saja, tampilannya akan seperti ini. Meskipun nanti di tugasnya, kalian boleh sesuai dengan keinginan kalian, sekreatif kalian. Kayaknya ini lebih menarik deh, daripada punya bapak, itu boleh. Diperbolehkan, lebih fleksibel. Nah, nanti yang kita lakukan hari ini adalah tentang pengembangannya. Nah, ini hari ini kita akan pengembangannya ini yang kita lakukan. Nah, apa Pak yang akan kita lakukan nanti pakai apa Pak? Nah, nanti sudah saya sebutkan. Di sini kita menggunakan Kodular. Meskipun nanti sebelumnya akan saya jelaskan beberapa fitur, platform-platform yang bisa kita manfaatkan untuk pembuatan aplikasi Android. Kemudian ke depan, nanti setelah pertemuan selanjutnya, saya minta ke kalian juga nanti ada pengujian aplikasi ke sekolah. Ya, nanti ada tugas itu, tapi setelah sesi ini selesai. Jadi yang kemarin kalian bikin video pembelajaran, kemudian bikin evaluasi pembelajaran, kemudian bikin website, itu nanti diterapkan ke sekolah, ya. Kira-kira gimana? Nanti bagian akhir, nanti di aplikasi Android ini kita sama-sama bagaimana kita upload di dalam Google Play Store. Ya. Jadi nanti biar banyak orang yang bisa download dan bisa memanfaatkan aplikasi kita. Oke? Siapa? Nah, sebelum kita coba masuk atau kita coba praktik, saya akan coba menjelaskan beberapa
penyedia platform untuk pembuatan aplikasi Android. Sebetulnya ada banyak sekali aplikasi Android bisa kita pakai ya platformnya ya. Ada Android Studio. Android Studio itu miliknya Android sendiri. Jadi dia bikin handphone Android, bikin aplikasi untuk bikin aplikasinya gitu ya. Namanya adalah Android Studio ya. Tapi ini sangat untuk pemula susah. Jadi mungkin bagi kalian yang nggak ngerti coding akan susah ikut ini. Kemudian ada Smart App Creator ya, ada juga pakai Codular, ada App Meet Inventor dan Thunkable. Pak, terus kita pakai yang mana Pak? Nanti kita akan coba menggunakan salah satu penyedia platform namanya adalah Codular ya. Ini sangat user friendly. Jadi misalkan teman-teman dari kalian mungkin ada yang nggak paham tentang coding, dipastikan nanti bisa mudah untuk menggunakan ya. Sudah siap laptopnya masing-masing? Sudah. Nah ya, pastikan laptopnya sudah terkoneksi internet karena ini syaratnya harus terkoneksi internet. Tadi saya sudah menjelaskan di sini tentang desainnya. Ya, berarti saya sudah menyiapkan desainnya yang bisa kalian pakai. Sebelumnya ada yang sudah pernah download belum aplikasi Android di handphonenya untuk pembelajaran? Belum? Nah ini nanti setelah ini saya berharap kalian untuk itu ya, coba sambil lihat-lihat aplikasi Android itu media pembelajaran kayak gimana ya. Nah ini salah satu yang nanti kita buat. Tampilannya kurang lebih nanti seperti ini, meskipun sekali lagi ini fleksibel, kalian boleh sekreatif kalian untuk membuatnya. Di halaman pembuka nanti ada nama aplikasinya apa, lalu kemudian logonya apa ya, kemudian di bawahnya nanti ada Get Started untuk ketika diklik kita masuk ke bagian menu ya, kita coba klik. Nah nanti kurang lebih seperti ini deh ya. Nah ini nanti di atas di sini ada gambar. Kemudian nanti ada tulisan menu. Yang di bawah ini ada beberapa menu yang bisa kita pilih. Ya, misalkan di sini pendahuluan. Nanti ada tombol lagi untuk kembali. Kemudian ada juga untuk materi. Nah, di sini memasukkan materinya apa saja. Oke ya, ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Cukup ya? Oke, sekarang langsung saja kita praktik ya. Sekarang saya minta kalian untuk membuka website namanya adalah Codular. Boleh cari aja di Google Codular gitu ya. Meskipun websitenya itu linknya codular.io ya. Oke, sudah kebuka semuanya? Sudah ya. Nanti kalau seandainya ada yang kurang paham langsung saja tanya ya. Atau misalkan nanti ada teman dari kalian yang sebelahnya mungkin lebih paham, bisa ngasih tahu atau bisa saling bertukar pikiran ya, biar nanti saya tidak ribet nih, ini tanya, nanti biar nggak ribet ya. Nah, untuk mulai silakan klik Create Apps, ada di pojok kanan atas. Create Apps, ada ya? Sudah Pak. Sudah? Mari kita daftar account-nya. Untuk bikin account, ini diklik dulu Create Account ya. Kalau ini halaman login ya, klik Create Account ya. Nah, di sini baru silakan masukkan alamat emailnya ya. Yang di atas nama kalian, yang di bawah alamat email ya. Kemudian silakan klik next. Kalau muncul seperti ini silakan masukkan passwordnya. Bapak, ini tadi password email atau password kita bikin? Boleh, password bikin sendiri nanti Untuk login ya Pak? untuk login di Codular. Kalau password email ya untuk email ya. Kalau sudah, jangan lupa ini di checklist I agree to term of service ya. Ini di checklist baru klik create account. Saya nggak kecepatan ya? Nggak ya. Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah mungkin kalian akan masuk di halaman ini. Di sini Anda bisa lihat di sini ada tulisan, bentar saya close ya. Ada tulisan apa ini? Konfirmasi email send to your inbox. Jadi suruh buka email ya untuk verifikasi. Jadi silakan cek emailnya. Silakan cek emailnya untuk verifikasi. Ada di spam ada ya? Oh, masuk spam. Kalau tidak ada di kontak masuk, dicek di spam ya. Kalau yang sudah dikonfirm, langsung kalau diklik masuk ke mana?
Masuk ke halaman login ya. Iya. Ya, silakan login dulu pakai email dan password yang tadi udah dibuat. Kalau muncul kayak gini, ini silakan scroll ke bawah. Klik pada bagian accept the term. Ya, ini minta untuk menyetujui kebijakan ya, diklik aja. Langsung accept ini, Pak. Ya, di bawah. Nanti akan muncul seperti ini. Pastikan tampilannya seperti ini. Ada yang nggak berhasil? Let's go, Pak. Ya, let's go. Baik, sudah seperti ini tampilannya? Sudah. Oke. Sekarang untuk membuat project baru, Anda diminta untuk klik create project di sini. Nanti kalau misalkan Anda sudah buat project banyak, nanti akan muncul di sini banyak ya. Nah, ini silakan diklik create project. Nah, silakan dikasih nama untuk project kita. Misalkan kalian pengen membuat aplikasi media pembelajaran untuk materi apa kira-kira termodinamika misalkan ya, atau misalkan tentang tata surya boleh ya. Saya coba buat tata surya. Ini kalau nggak salah nggak boleh pakai spasi ya. Jadi, nah usahakan jangan ada spasinya, tapi huruf besar dan kecil masih boleh ya. Kemudian silakan klik next. Di sini kita tambahkan lagi nama aplikasinya. Nah ini untuk nama aplikasi ini yang nanti akan muncul di bawah ikon. Jadi kalau buka aplikasi nanti di ikonnya ada tulisan nama aplikasi itu. Kita tulis saja di sini misalkan Tata Surya. Oke ya, lanjut ya. Temanya default aja, lalu kemudian scroll ke bawah ini biarin aja seperti ini, nanti bisa kita ubah kok ya. Kalau sudah silakan klik finish. Saya kecepatan nggak? Kita klik close aja kalau muncul seperti ini. Oke, sudah ya? Masih ingat nggak tadi tampilan depan yang kita buat nanti apa? Ada logo, kemudian ada judul aplikasinya apa, lalu kemudian ada tombol menu ya. Tombol ketika diklik nanti dia masuk ke halaman menu. Udah kebayang di otak ya? Oke, sekarang gini. Di bagian ini kita sebut sebagai screen 1. Saya coba jelaskan sedikit di sini. Di sebelah kiri itu ada beberapa palet. Intinya adalah untuk menambahkan fitur-fitur sebelah kiri. Sebelah kanan itu untuk fitur screen. Jadi kalau misalkan screen-nya ada banyak, nanti di sini muncul lagi ya. Ya ada add screen dan lain sebagainya. Sebelah kanan ini isi dari properties komponennya. Jadi misalkan gini. Ini misalkan ada tombol ya. Ini button kan tombol nih. Ketika saya klik, saya seret ke sini. Nanti dia akan muncul di sini. Nah, setiap diklik nanti propertiesnya akan berbeda-beda. Gitulah ya, ini saya coba hapus dulu. Oke, di halaman depan kita kan hanya memunculkan logo, nama aplikasi sama tombol. Nah, kira-kira kita butuh ini nggak header? Kayaknya nggak butuh ya. Nah, ini kita bisa hapus, caranya gini. Diklik aja di bagian screen 1, kemudian di bagian properties, coba scroll ke bawah. Nanti ada tulisan title visible. Nah, ini checklistnya dibuang. Nah, dia akan muncul seperti ini. Oke ya. Oke, selanjutnya saya akan coba jelaskan salah satu fitur namanya adalah layout. Silakan klik di bagian kiri ada tulisan layout di sini. Kemudian pilih yang general. Layout general. Kelihatan ya? Di sini yang sering kita akan mainkan ya, namanya adalah horizontal arrangement, ada horizontal scroll arrangement, kemudian di bawah lagi ada vertical arrangement, ada lagi juga vertical scroll arrangement. Nah, bedanya apa Pak? Begini, horizontal scroll arrangement itu ketika kita memasukkan sebuah komponen apapun di dalam horizontal scroll arrangement, nanti akan tersusunnya secara horizontal. Tapi kalau vertikal, dia akan tersusunnya secara vertikal. Karena begini, coba perhatikan. Misalkan nih ya, saya coba masukkan button di sini. Button kan tombol ya. Saya klik, pindahkan ke sini. Saya coba klik lagi. Ini komponen button yang kedua, nggak akan bisa ke sebelah kanan. Dia akan tersusunnya secara bawah terus. Nah, caranya adalah bisa ke kanan, kita bisa dibungkus menggunakan horizontal arrangement. Saya coba hapus dulu. Hapus. Nah, kita masuk ke layout. Sekarang gimana caranya biar nanti kan ada, masih ingat nggak? Tadi yang di atas ada apa tadi?
Judul, logo, sama tombol. Tersusunnya secara horizontal atau vertikal? Secara vertikal. Berarti kita pakainya yang vertical arrangement. Silakan diklik vertical arrangement, kemudian lepaskan di sini. Oke. Nah, selanjutnya perhatikan di sini. Ini biar full ke bawah, kalian klik pada bagian sana, sebelah kanan ini, kita klik fill parent. Untuk height-nya atau height itu tinggi ya. Width itu lebar ya. Ketika diklik ini kita fill parent juga. Biar memenuhi isi dari pembungkusnya ya, layarnya. Selanjutnya, karena kita sudah memasukkan komponen vertical arrangement, sekarang apapun komponen yang masuk di vertical arrangement, dia akan tersusun secara vertikal ya. Nah, komponennya masih ingat nggak tadi namanya? Judul, logo, sama menu atau tombol ya. Oke. Nah, untuk memasukkan judulnya, judul huruf tulisan gede gitu ya, kalian bisa menggunakan komponen namanya label. Silahkan cari label, kemudian seret lepaskan di sini. Kemudian apalagi tadi? Logo ya. Nah, logo kita bisa masukkan gambar atau image. Silahkan klik image, taruh di bawahnya juga. Kemudian apa lagi? Tombol ya. Nah, silahkan klik pada bagian button, klik, lepaskan di bawah. Oke, sampai sini ada masalah? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Saya ingin coba lihat punya kalian. Coba dilakukan ya. Yang belum, silahkan diperagakan. Oke, sip. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana biar dia tersusunnya rapi ya. Ini kan masih di pojokan nih. Kita sekarang susun biar dia ada posisinya di tengah-tengah. Caranya gini. Induknya, pembungkusnya apa namanya? Vertical arrangement. Ini diklik. Kemudian di bagian properties, ini leg horizontalnya diubah ke center. Kemudian yang vertikal diubah ke center. Nah, sekarang sudah di tengah-tengah. Kemudian label ini tulisannya kita ubah ya. Nah, ini cara ngubahnya gini. Klik pada bagian label, diubahnya di sebelah kanan. Ada tulisan teks di sini. Ini diubah aja, misalkan tadi namanya aplikasinya Tata Surya. Kemudian di button, ini kita ubah tulisannya menjadi, apa masih ingat nggak tadi tulisannya? Get started ya. Oke, sebetulnya hari ini cukup sampai di sini ya. Nanti kita akan lanjutkan di sesi keduanya minggu depan. Jadi hari ini tidak langsung selesai jadi minggu depan baru kita lanjutkan. Kita baru masuk di screen 1 untuk halaman pembukaan ya. Nanti ada screen selanjutnya itu untuk halaman apa tadi? Menu. Halaman menu ya. Halaman menu kita akan lanjutkan di minggu depan. Tapi saya akan kasih tugas ke kalian. Yang pertama saya minta Anda untuk mencari icon yang bisa digunakan. Anda bisa cari icon aja di Google Font. Nanti silahkan di-download aja icon-icon. Jadi kan nanti ada icon apa jadi? Ada beberapa tombol? Ada ya, ada materi. Ada apa lagi? Pendahuluan. Ada video, ada simulasi. Ya, nah ini silahkan dicari. Sebelum kita tutup, saya mau review dulu. Kita tadi membuat aplikasi Android pakai platform apa? Modular. Pakai modular. Nah, saya juga sudah menyediakan sebuah video pembelajaran yang misalkan tadi ada yang ketinggalan atau misalkan ada yang masih kurang paham, saya sudah sediakan video tutorial yang bisa kalian tonton di YouTube ya. Nanti linknya akan saya cantumkan di @link atau di LMS kita. Nanti kalau misalkan nggak paham, silahkan cek saja di sana. Sudah lengkap. Dan nanti tinggal diikuti tutorialnya. Nah, ini tutorialnya sudah ada. Ini kurang lebih ada 1 jam 21 menit. Tapi kan tadi kita nggak nyampe ke sana ya. Kita hanya di bagian ini saja ya. Screen pembuka mana sih? Oh ya ini. Membuat screen pembuka. Nanti silakan tonton aja sampai sana. Minggu depan baru kita melanjutkan untuk sesi selanjutnya. Oke, cukup? Ada pertanyaan sampai sini? Kita cukupkan sampai di sini dengan mengucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, tetap semangat belajar. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.